Mari kita buka sama-sama di Imamat 20 ayat 24. Imamat 20 ayat 24, satu ayat saja ini ya. Imamat 20 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan Imamat 20 ayat ke-24. Tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka, maksudnya tanah Kanaan, dan akulah yang akan memberikan kepadamu menjadi milikmu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Amin. Kalau kita lihat ayat yang kita barusan baca sama-sama ini adalah satu janji Tuhan yang sangat jelas dan luar biasa nyata, dan Tuhan sendiri yang berbicara kepada bangsanya. Dan ketika Tuhan sendiri berbicara, kita tahu bahwa itu akan menjadi satu kepastian. Pasti dijawab, tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak akan terjadi. Saudara dan saya, kita akan menerima beberapa janji Tuhan dalam hidup kita masing-masing pribadi, itu melalui beberapa cara. Ada yang melalui nubuat seorang hamba Tuhan, ada yang melalui mimpi yang dinyatakan oleh Tuhan sendiri kepada saudara dan saya, ada yang melalui, yang terbanyak biasanya melalui firman yang kita baca sehari-hari. Makanya saya tidak pernah bosan untuk memesankan kepada kita sekalian, baca firman setiap hari. Jangan kita tidak membaca firman, karena kita akan rugi banyak sekali. Segala hidup kita ini banyak ditentukan oleh firman Tuhan. Saya tidak perlu survei nanti, saudara sungkan kalau saya bilang, siapa baca firman Tuhan tiap hari, angkat tangan. Tapi saya survei di mana-mana di gereja, sangat sedikit. Jadi hari ini saya tidak bermaksud mempermalukan siapapun, tapi saudara sendiri tahu ya, saya baca firman tidak, saudara baca firman tidak. Dan itu sungguh-sungguh dari pengalaman saya pribadi dan tentu Bu Siani dan yang lain, beberapa orang di tempatnya sudah baca, mengalami janji-janji Tuhan dan penggenapan-penggenapan yang luar biasa. Semua orang yang saya bina, kalau dia komitmen baca firman, selalu hidupnya mesti berubah. Tidak ada satu pun tidak berubah. Sampai hari ini ada orang binaan saya masih tetap, saya biasanya begini, boleh ditiru, boleh tidak. Kalau kita sedang bina orang, saya biasanya begini, saya minta izin ya, boleh enggak kamu tiap hari lapor saya, kamu baca apa? Gitu. Kalau dia enggak boleh ya enggak apa-apa, tapi kalau dia bilang boleh, saya minta kamu minimum baca satu pasal satu hari, saya bilang gitu. Lalu di antara ayat yang kamu baca itu pasti ada satu yang paling berkesan di antara ayat itu. Misalnya Yohanes 1, pasti ada yang berkesan, paling berkesan di antara 1 sampai sekian gitu. Misalnya sampai 24, saya enggak hafal betul Yohanes 1 itu berapa ayatnya. Lalu ayat 17 misalnya ada bunyinya begini, apa yang kamu dapat gitu. Lalu dia tuliskan di WA gitu, sederhana aja, enggak usah panjang-panjang. Dan orang-orang yang seperti ini yang nurut, selalu hidupnya mesti dirubah. Tidak ada satupun yang tidak. Kalau saya sedang bina orang, mungkin boleh terapkan cara itu. Seorang binaan saya juga sama, ini karena penting ya, saya sebelum masuk ke topik, saya akan cerita dulu. Seorang binaan saya, hidupnya jatuh bangun, mungkin Kristen sudah lama, tapi tidak bertumbuh sama sekali. Suatu kali di dalam kelompok sel kecil, saya satu persatu saya gilir. Saya bilang maaf, saya masuk ke ranah pribadimu, saya bilang. Kalau boleh, kalau tidak boleh, tidak apa-apa, saya gitu. Boleh tidak setelah hari ini, mulai besok, saya akan cek kamu satu persatu, ada kira-kira hampir 10 orang, atau mungkin 10 lebih ya, 10-12 orang. Setelah hari ini saya akan cek kamu satu persatu, kalau kamu bilang boleh, kamu baca firman atau tidak, saya akan WA, atau waktu itu belum ada WA, masih BlackBerry ya, apa itu BBM ya. Saya akan cek kamu,
setiap hari. Kalau diizinkan, kalau tidak saya tidak akan lakukan itu. Lalu mereka karena sungkan, boleh gitu kan ya. Sungguh setelah itu besoknya saya cek satu persatu. Saudara boleh lakukan ini sebagai trik kalau memang tergerak seperti itu. Nah, ada satu orang pemuda yang ketika saya cek tiap hari itu, maaf kok enggak baca, ya kadang baca, sering tidak baca, maaf. Karena saya tanya tiap hari, malu dia. Suatu kali menetapkan di dirinya sendiri tanpa saya tahu, aku malu ditanyai Pak Richard terus ini. Mulai besok saya akan bertekad bangun jam 5 pagi, gitu. Jam 4, jam 5. Saya akan baca firman, malu saya ditanyai terus, bilang enggak baca. Apa yang terjadi? Setelah itu ketika saya tanya selalu dia baca. Dan saya tidak berpikir apa-apa pada waktu itu, cuman ya senang dapat report, gitu, dapat laporan. Tapi beberapa bulan kemudian sesuatu hal yang luar biasa terjadi. Dia mulai bilang, Kok Richard, dia bilang panggil saya kok ya. Tuhan berbicara pada saya begini, ini. Besoknya Tuhan bicara begini, Tuhan bicara begini. Telinga rohaninya tiba-tiba secara otomatis membuka. Saya sendiri belajar dari peristiwa itu karena saya tidak menduga segitu dahsyatnya. Sampai hari ini orang itu masih biasa dengar suara Tuhan. Akibat peristiwa itu. Jadi dia kemana-mana kalau bersaksi, dulu saya sungkan sama kau Richard, dia gitu. Itu terjadi. Jadi betapa saudara dan saya itu rugi kalau tidak baca firman Tuhan tiap hari. Satu lagi binaan saya sampai hari ini masih lapor, nanti agak siang atau tadi pagi saya belum buka WA-nya, dia selalu lapor. Baca apa, dapatnya apa, singkat saja. Dia mengalami problem dengan istrinya, sering bertengkar karena emosi, karena macam-macam. Suatu kali setelah berapa lama gitu, dia bilang, aneh ya kok, dia bilang gitu. Istri saya mengatakan sesuatu yang kasar, tetapi hari ini emosi saya bisa tidak meledak. Saya bisa tahan diri, saya bisa tidak marah. Aneh ya, dia sendiri tidak mengerti bahwa itu adalah pekerjaan buah roh. Galatia 5 ayat 22 ya, buah roh itu. Ketika saudara dan saya hidup melekat pada Tuhan, baca firman, bersekutu, itu akan timbul sendiri. Karena kita dapat sari makanan rohani dari Tuhan, dari Bapa sendiri, maka akan menjadi kuncup, lalu menjadi buah, lalu menjadi matang. Begitu. Lalu saya tanpa sadar baru tersadarkan begitulah. Oh, ini berarti buah roh penguasaan diri mulai menguncup di dia gitu. Saya bilang, inilah kegenapan firman Tuhan Galatia 5 ayat 22. Buah roh, kamu melakukan persekutuan tiap hari berdoa, baca firman, kamu nurut apa yang saya bilang. Tiba-tiba tanpa diusahakan, buah itu tidak bisa dipaksa ya. Kita punya tanaman tidak bisa dipaksa besok harus buah, tidak bisa. Harus disirami pada umumnya ya. Kasih pupuk, tanahnya digemburkan dan sebagainya kalau mau baik. Selalu begitu, ada prosesnya. Dan buah itu kecut dulu biasanya ya. Mana ada orang Kristen yang hidup, bertumbuh, bertobat, baca firman, bersekutu, langsung bulan depan sudah baik semua hidupnya, tidak. Saya pribadi termasuk yang alami begitu, saya buruk sekali. Kalau saya ingat kasih Tuhan, saya seperti sampah yang diambil Tuhan dari bawah. Suka miso, suka bohong, suka curi, sudah buruk-buruk itu ada semua di saya. Satu-satu diperbaiki sama Tuhan, seperti buah itu. Tidak bisa dipaksa, sehari tidak bisa, seketika tidak bisa, tapi harus ada waktu. Itu Tuhan sendiri yang buat. Lama-lama, loh kok saya bisa lebih sabar ya? Kok saya ada sukacita ya? Biasanya kalau gini pasti sumpek, enggak bisa tidur. Tapi ini kok lain. Saudara akan mengalami itu ketika saudara bertekad dan berkomitmen membaca firman Tuhan tiap hari. Saya menyemangati Bapak Ibu saudara sekalian, karena sungguh-sungguh saya mengalami sendiri dan orang-orang yang saya bina mengalami itu. Mari kita balik ke tema ya, maaf saya mesti ikuti aliran apa yang Tuhan taruh di hati saya. Nah, janji Tuhan itu bisa melalui firman Tuhan yang kita baca,
itu ketika kita renungkan, itu bisa menjadi rema. Firman Tuhan katakan di Roma 10 ayat 17 ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kata timbul itu berarti sebetulnya iman itu diberikan oleh Tuhan, bukan kita. Jadi istilah saya pernah bahas di sini, istilah kita mengimani itu sebetulnya kurang tepat. Ini ada mobil bagus, lalu biasanya saya dulu begitu, tumpang tangan, saya imani ini jadi punya saya. Lah, salah-salah yang punya mobil tambah ngamuk itu. Weh, mobil saya mau diapakan? Tidak ada istilah begitu. Yang betul itu sebetulnya seperti firman Tuhan bilang, iman itu timbul. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, membaca, merenungkan, suatu kali, tahu itu timbul, tak. Tiba-tiba diilhamkan pribadi kepada kita. Oh, tiba-tiba gini toh misalnya. Misalnya seorang sakit, tiba-tiba itu tentang bilur Yesus, dia renungkan, oh ya Tuhan di kayu salib ya, hancur badannya untuk menyembuhkan sakit saya dan sebagainya. Dan oleh bilurnya kita akan disembuhkan. Tiba-tiba itu seperti melompat diilhamkan oleh Roh Kudus kepada orang tersebut. Tak. Dan itu menjadi satu iman yang hidup. Dan menyembuhkan dia betul-betul. Ada orang yang mengucapkan, oleh bilurnya aku sudah sembuh biar 50 kali, 100 kali, kalau tidak diilhamkan Roh Kudus, tidak bisa. Jadi kita perlu tahu itu ya. Nah ini, Tuhan sendiri mengatakan, nanti akan diberikan kepada keturunannya Abraham ini akan diberikan untuk menduduki tanah Kanaan. Firman ini tentu akhirnya diberikan pada waktunya itu kepada orang Israel yang jumlahnya pada waktu keluar dari Mesir adalah dikatakan di kitab suci 600.000 laki-laki saja. 600.000 berarti kalau kita kalkulasi dengan sederhana ya. Kalau tiap laki-laki dewasa punya satu istri, maka 600.000 ditambah 600.000. Jadi 1,2 juta. Kalau masing-masing pasangan punya anak satu saja, tidak dihitung 2, 3 dan seterusnya, tambah lagi 600.000, kira-kira begitu hitungan sederhananya. Jadi 1,8 juta. Ditambah kemungkinan punya 2 anak, 2 istri dan sebagainya dulu kan begitu. Maka diperhitungkan oleh para ahli Alkitab bahwa ini sekitar 2 juta orang keluar dari Mesir. 2 juta orang Israel keluar dari Mesir. Saya tidak perlu ceritakan prosesnya di Goshen ya, melalui 10 tulah. Yang Tuhan kirimkan dengan luar biasa mujizatnya membuat hal ini terjadi. Nah sekarang saya mau tanya pada Bapak Ibu saudara sekalian di tempat ini, dari 2 jutaan orang Israel itu, yang masuk Kanaan sungguh-sungguh berapa orang? Pada waktu itu yang 2 juta dicatat yang dewasa ya, biasanya umur 40 ke atas biasanya. Berapa? Silakan, enggak usah sungkan, silakan ngomong berapa? 5, 10, 100, 1000 atau berapa? 2 orang. Siapa dia? Kaleb dan Yosua. Yang dicatat itu, saya enggak bicara soal anak-anaknya ya. Karena dari generasi itu yang terhitung dewasa dan 40 tahun ke atas, hanya Kaleb dan Yosua yang masuk. Bahkan Musa pun tidak masuk. Karena satu kesalahan, tapi bukan karena hal yang seperti bangsa Israel lainnya lakukan. Apa yang kita akan belajar pagi ini, bahwa janji-janji Tuhan kepada saudara dan saya itu, yang sudah sebetulnya pasti kita terima, itu bisa tidak kita terima ketika kita salah bersikap dan bertindak. Saya ulangi lagi, janji-janji Tuhan kepada kita yang luar biasa, yang baik, yang ajaib. Kalau kita tidak berhati-hati dan kita tidak bersikap dan bertindak secara baik dan benar, itu bisa gugur dan tidak kita terima. Bukan salah Tuhan, salahnya di pihak kita. Ini Tuhan sendiri berkata, bayangkan kalau kita dinubuati oleh seorang hamba Tuhan, itu kan masih melalui hamba Tuhan. Ini Tuhan sendiri langsung, kan sudah pasti tidak mungkin gagal. Saya pernah bersaksi kalau saudara ada yang hadir pada waktu itu, bagaimana Tuhan
berjanji pada saya dan keluarga, saya ulangi sedikit saja supaya saudara bisa nyambung ya. Kami sekeluarga butuh mobil. Saya sudah ada satu mobil kantor untuk saya pakai ke kantor, tapi kami punya anak harus diantar ke sekolah. Kami belum punya uang cukup, maka saya dengan istri saya, dengan dua anak saya, waktu itu anak saya belum 3, 2. Anak saya masih kecil-kecil, kami masuk kamar berdoa berempat. Saya sudah ajarkan mereka cara berdoa yang baik itu tidak ngotot. Jangan kita bilang begini, Tuhan aku percaya ini begini, ini satu mobil pasti aku bisa beli apa, tidak usah begitu. Kita caranya ini saya sharing, kalau saudara mau ambil cara ini boleh. Karena kita kadang-kadang masih belajar ngerti kehendak Tuhan ya. Kadang-kadang kita masih ada salah, benar kadang begitu. Saya pernah bincang-bincang sama Bu Siani, kami pernah salah ambil keputusan, karena emosi beli satu properti ngawur, sampai rugi banyak, saya ngalami itu. Kadang kita masih belum sempurna, masih belajar, jadi biasa itu. Nah saya punya cara yang agak pamungkas, yaitu begini, saya selalu katakan Tuhan, kalau boleh, kalau Engkau menghendaki, kami butuh satu mobil lagi bukan untuk bermewah-mewah. Kami butuh Tuhan. Tolong kasih kami mobil satu. Untuk satu lagi ya, karena satunya saya ke kantor. Untuk saya ke transport ke kantor. Dan itu kami doakan di kamar sendirian 4 orang. Saya, istri, anak 2. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian seorang pendeta dari Amerika, namanya pun saya masih hafal, Peter Kumar, saya enggak tahu Bu Siani tahu enggak. Dari Amerika, orang India, sudah tinggal di Amerika, orangnya sungguh-sungguh dekat Tuhan, datang ke gereja saya pada waktu itu. Singkat cerita, beliau mendoakan saya, dan langsung bicara to the point, tidak pakai titik koma yang aneh-aneh. I will give you a new car. Gitu. Bayangin, ini maaf pakai bahasa yang agak kasar, gila atau tidak secara manusia, ini enggak masuk akal. Gitu. Langsung nubuat itu, aku akan kasih kamu mobil yang baru. Langsung saya tahu 100% bahwa itu Tuhan yang bicara. Karena hamba Tuhan ini enggak kenal saya, datang dari Amerika. Kami berempat berdoa di kamar. Siapa yang tahu kalau tidak Allah, Tuhan sendiri yang membuka rahasia itu dan memberikan pada saya dan keluarga. Langsunglah saya seperti ayat ini, saya tahu Tuhan sendiri berbicara. Saya tahu pasti digenapi, tidak mungkin tidak. Karena sudah langsung nubuatnya to the point. Nah, tingkah laku kita, sikap kita, tindakan kita sangat menentukan. Saya tahu itu. Wah, kalau saya keliru, tidak jadi mujizatnya ini. Contohnya keliru apa? Saya pergi ke kredit, perusahaan kredit, Pak, tolong hitungkan kalau beli mobil ini berapa. Terus misalnya penghasilan perusahaan saya cukup atau penghasilan pribadi saya cukup, oh saya bayar aja. Nah itu tidak perlu mujizat, tidak perlu nubuat, tidak perlu janji Tuhan. Maka kita akan secara normal bisa dapat. Tapi ini jelas mujizat dari Tuhan. Nah singkat cerita, saya tiap hari nunggu Tuhan, saya tidak mau gegabah. Walaupun dealer bilang, Pak ini tahun depan naik, Bapak kasih DP 5 juta aja harganya tidak naik, apa saya tidak mau. Saya tetap tiap hari, Tuhan engkau mau apa? Karena saya mulai ngerti prinsip ini. Singkat cerita supaya tidak berpanjang, akhirnya karena saya bersikap baik dan benar, sekian bulan kemudian mobil itu saya dapat cash tanpa hutang. Saya dapat mujizat itu. Saudara nangkap ya, betapa janji Tuhan itu tergantung sikap kita, janji Tuhan pasti digenapi kalau sikap kita benar. Kalau sikap kita salah, sikap saya salah, saya kredit, ya tidak perlu seperti itu. Mujizat cash itu tidak ada terjadi. Saya harap sudah mulai paham ya. Nah, sama, bangsa Israel sudah dijanjikan masuk Kanaan, tanah yang penuh susu dan madu. Kalau mereka bersikap benar, sebetulnya pasti akan mendapatkan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata kita sama-sama tahu kisahnya, mereka mulai bersungut-sungut,
Bayangkan di Keluaran 15, mereka pada waktu setelah tulah terakhir, anak sulung mati, bahkan anak sulung manusia dan hewan semuanya mati dari Mesir. Yang Israel bebas karena ada laburan darah anak domba. Darah domba itu dilaburkan di ambang pintu. Maka mereka keluar dengan ajaib. Dan kita tahu sama-sama mereka akhirnya, saya pakai bahasa Jawa yang enak, kecentok di laut waktu dikejar oleh tentara Mesir. Lalu mujizat yang sangat besar, yang fenomenal sampai hari ini dikenang orang. Laut merah terbelah. Itu fenomenal, bukan luar biasa, belum pernah terjadi kan. Lalu dikatakan di firman Tuhan bahwa bangsa Israel yang 2 jutaan itu berjalan di tanah yang kering, di dasar laut yang kering, bayangkan. Sampai habis selesai, itu mujizat luar biasa besarnya. Bahkan dikatakan semalam-malaman, itu pasti gede banget semalam-malaman. Bukan 5 menit saja nyeberang, tetapi semalam-malaman, firman Tuhan katakan. Lalu mereka sudah lewat semua kan, singkat cerita, pasukan Mesirnya, airnya berbalik dan mereka mati. Itu mereka bereforia, bergembira luar biasa, menari-nari, Musa menyanyi, Miriam mengambil rebana, menari-nari, itu saudara bisa jumpai di Keluaran 15. Sekitar ayat 1 sampai 21. Ayat 22, tibalah diceritakan mereka di Mara, di mana air di tempat itu apa? Pahit. Lah kalau mujizatnya sudah 10 tulah yang hebat luar biasa, laut terbelah yang luar biasa, harusnya kan air pahit aja kan, mereka harusnya merenungkan ini masalah kecil lah. Jauh lebih kecil dari laut terbelah, jauh lebih kecil dari anak sulung mati, dari tulah yang hebat-hebat itu. Tetapi mereka memilih tindakan yang salah. Bukannya berdoa dan berseru Tuhan, tolong, kami tidak bisa minum karena airnya pahit. Tapi mereka bersungut-sungut. Ini satu tindakan salah. Berapa banyak saudara dan saya lakukan seperti itu, tindakan yang keliru. Ketika ada kesulitan datang, kita mulai marah sama Tuhan. Banyak orang mengalami itu, melakukan itu. Satu binaan saya, bahkan dulu waktu belum dewasa rohaninya, mengancam Tuhan. Dia bilang gini, semoga tidak ada di sini ya, kalau ada ya biar Roh Kudus berbicara pada saudara. Dia bilang gini, awas Tuhan, kalau engkau tidak begini ya, awas kamu nanti tak gini kan. Bayangin, Tuhan mau digitukan. Saya bicara pakai bahasa sederhana ya, kalau Tuhan mau dikepret, dia pret, sudah selesai kan. Itu ceritanya begitu. Bayangkan, anak ini, binaan saya ini mengancam Tuhan, awas Tuhan. Tuhan diancam, bayangin. Mungkin kita ketawa, tapi sebagian dari kita lakukan itu. Kita marah, kita merasa ini Tuhan yang salah. Contohnya ada pencobaan tertentu. Firman Tuhan bilang, saya baru mengerti sesuatu yang indah sekali. Pencobaan itu bukan datangnya dari Tuhan, tapi kamu sendiri yang dicobai, yang merasa tercobai. Itu pengertiannya sulit bagi saya. Itu kan Tuhan yang kirim, kan begitu. Tapi suatu kali Tuhan jelaskan dengan satu hal yang sederhana begini, yang semoga saudara buka. Aduh, saya harap waktunya cukup. Tuhan alirkan terus banyak. Dua orang datang ke sebuah restoran, mau makan siang misalnya ya. Satunya adalah orang yang masih mengalami pergumulan berat dalam ekonominya, belum menang. Di dalam Tuhan dia masih jatuh bangun, tidak bersekutu, tidak baca firman dan lain-lain. Satunya adalah orang yang dewasa rohani, mengalami baikan Tuhan, tidak berkekurangan, semuanya oke, hidupnya baik dengan Tuhan. Lalu mereka berdua masuk ke restoran mau makan, mereka duduk pilih satu meja. Tiba-tiba waktu mereka duduk, begitu, lalu yang beres hidupnya yang dewasa rohani ini, pamit, saya mau permisi ke toilet sebentar.
yang hidupnya dalam pergumulan ekonomi dan sama Tuhan masih tidak baca firman, masih tidak karu-karuan. Nah, itu kan mengalami kesulitan. Ini minggu depan anakku ini sudah tidak bayar uang sekolah, sudah sampai tanggal sekian, minggu depan bisa apalah, tidak boleh ikut ujian dan sebagainya, misalnya begitu. Lalu waktu duduk itu yang satunya pamit, yang dalam pergumulan ini menyadari bahwa di meja itu ada vas bunganya kecil, ditaruh uang beberapa ratus ribu yang ditindih dengan pot bunga. Saudara tahu kalau itu terjadi, maksudnya apa? Kita semua tahu ya. Pasti orang yang sebelumnya yang makan itu kasih tips kepada waitersnya atau penjaga restoran itu atau karyawan restoran itu, ya supaya dia waktu bersih-bersih, oh ini tipnya terima kasih, kan diambil gitu. Tapi orang yang mengalami masalah ini, begitu lihat ada misalnya 500 ribu di situ, hatinya mulai duk-duk, 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 betul enggak? Ini cocok ini 500 ribu uang sekolah anak saya 500 ribu ini. Lalu dia mulai bahasa roh, ini setan lewat ini. Dia tangking dalam nama Yesus, apa dia bergumul luar biasa. Antara ini kita ambil uang sekolah anak saya beres ini, daripada 2 minggu lagi tidak boleh ikut ujian, misalnya begitu. Lalu temannya yang beres rohaninya ini datang, dia duduk, dia lihat 500 ribu itu juga. Karena dia hidupnya beres dengan Tuhan, jujur, tidak ada masalah ekonomi. Langsung dia tahu, oh ini untuk pelayan restoran. Langsung dia, misalnya sudah kenal sih namanya Susi atau siapa. Langsung dia ambil, Susi, kamu hari ini beruntung ini. Dia ambil langsung 500, ini kamu dikasih tadi sama pelanggan yang terakhir di sini. Ini ambil, wah puji Tuhan kamu diberkati Tuhan. Saudara ngerti bedanya? Untuk si B, itu tidak pencobaan. Untuk si A, itu pencobaan berat yang luar biasa. Lah jangan nyalakan Tuhan toh, mengerti maksudnya ya. Ini sangat membuka pikiran saya. Jadi dia sendiri dicobai oleh keinginannya dia sendiri, bukan oleh Tuhan. Jangan salahkan, Tuhan kenapa ini berat sekali, 500 ribu di depan ini engkau jahat, misalnya gitu. Lah yang si A yang si B beres hidupnya sama sekali tidak tergoda untuk ambil 500 ribu itu. Si A yang dalam masalah, akhirnya dia menang, tengking roh ini, roh kidul, apa segala macam, ditengking sama dia karena pergumulan dia ya. Akhirnya menang, tapi bayangkan, satunya bergumul sampai dedek-dedek, keringat dingin semua, satunya santai aja dari kamar mandi, wah ini buat kamu nih, ini ya Susi ini ambil, tanpa ada godaan apapun, paham ya? Jadi itu ditentukan oleh orangnya. Firman Tuhan bilang dicobai oleh keinginannya sendiri itu ya, jadi contohnya begitu. Berapa banyak saudara dan saya sedang hari ini bergumul terhadap sesuatu. Perhatikan apakah saudara posisinya sudah tepat. Kalau kita dalam posisi salah, mari kita rendah hati. Di hadapan Tuhan itu sudah rumusnya sederhana, rendah hati saja, tidak usah gengsi, tidak usah apa. Salah kita bilang, Tuhan aku keliru, aku mau perbaiki diri. Saya berdoa dan rindu supaya kita semua, tidak hanya beberapa orang saja di tempat ini, ngalami Tuhan, ngalami pertolongannya, ngalami penyertaannya, ngalami segala hal yang indah. Di dalam Tuhan itu walaupun bukan tujuan kita itu, tapi kita ngalami itu semua. Dulu saya lama-lama untuk memutuskan mau terima Yesus atau tidak, mau terima Yesus atau tidak. Saya pikir terima Yesus kita kehilangan segalanya. Tidak bisa ini, tidak bisa itu. Pada waktu itu saya masih muda. Tidak bisa ke diskotik, tidak bisa apa, tidak bisa ini, tidak bisa itu, ruginya banyak. Sampai akhirnya saya putuskan, ya sudahlah, pikiran saya walaupun rugi banyak, saya mau terima Yesus, saya mau sungguh-sungguh lah. Ternyata ketika dapat Yesus, bukannya rugi, dapat segalanya, malah loh kok tahu gini dari dulu saya sudah putuskan mau terima Yesus, tidak usah tunggu lagi. Enak sekali. Walaupun bukan tujuan kita itu. Sejahtera diberi, dalam kesulitan kita ditolong, kita tidak akan kekurangan, janjinya begitu banyak digenapi atas hidup kita. Kalau tahu begini,
Dari dulu kita akan lakukan itu. Sejahteranya diberikan kita luar biasa, dulu sumpeknya luar biasa. Saya dulu berat cuma 56 kilo, 60 kilo. Setinggi saya 183, berat 60 kilo, sudah bayangkan. Orang bilang tiang le, tahu tiang le? Tiang listrik, tiang le. Karena kurus, penuh dengan stres pikiran. Dalam Tuhan tiba-tiba sukacita, makin buah roh itu ada kasih sukacita dan sebagainya. Lama-lama mengembang sendiri, tapi harus tahan sekarang. Kalau tidak bisa melar terus ke arah yang lebih gitu. Seminggu, 2 minggu yang lalu kira-kira, saya ada di Bali, karena satu urusan kerjaan. Lalu saya telepon, omong-omong bincang-bincang ditelepon dengan seorang Bali, katakanlah Bali asli. Waktu bincang gitu, tiba-tiba dia bilang begini, maaf Pak, tolong tanya, Bapak ini orang Kristen ya? Bisa gitu. Saya kaget. Kok dia bisa tanya gitu? Mungkin dia merasakan sesuatu. Singkat cerita, dia cerita, saya mimpi Pak, didatangi Tuhan Yesus. Lalu saya tanya, apa yang terjadi? Damainya itu Pak, tidak bisa saya ceritakan Pak. Wah, saya bilang itu kamu dipanggil oleh Tuhan itu. Ya, nanti minggu depan saya mau ke Bali lagi, saya rencana ketemu orang itu. Semoga Tuhan terus bekerja dan sampai dia terima Yesus. Sudah alami awal, Tuhan sendiri datang lewat mimpi. Damainya itu loh. Ketika kita mengalami terima Yesus, percaya Yesus, lalu ada damai sejahtera yang tidak bisa dibandingkan dengan yang dulu sebelum terima Yesus. Kita jadi dulu itu, Paulus bilang itu dibandingkan itu sampah. Jauh tidak bisa dibandingkan dengan sekarang. Belum lagi Tuhan tolong dalam hal ekonomi, pekerjaan ini, itu, macam-macam. Walaupun itu bukan tujuan kita waktu kita percaya Yesus. Saudara, apa yang saudara saat ini sedang gumulkan? Roh Kudus tentu sedang berbicara pada saudara masing-masing. Saudara sedang mendapatkan janji Tuhan apa? Hati-hatilah dalam bersikap. Hati-hatilah dalam bertindak. Kita harus bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dalam kehidupan kita sehari-hari itu, saya akan tutup dengan hal-hal ini. Kita itu mengalami kalau sudah terima Yesus, sudah berjalan dalam Tuhan, ada beberapa tingkatan, akhirnya kita akan belajar. Setidaknya ada tingkatan, 3 tingkatan setidaknya. Bahwa kasih karunia Tuhan itu akan diberikan kepada kita, lalu kita akan mengalami apa yang seperti firman Tuhan katakan. Di dalam firman Tuhan dikatakan bagaimana orang itu, Tuhan itu, kerajaan Tuhan itu seperti seseorang yang punya gawe, lalu memanggil pagi-pagi benar dia ketemu dengan nyari pekerja untuk ladangnya. Di situ dikatakan Matius 20 ayat 1, Matius 20 ayat 1 mulai. Matius 20 ayat 1 mulai, karena ini panjang saya tidak akan baca semua. Saya baca yang perlu-perlu saja. Adapun kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula melihat ada lagi orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergilah juga ke kebun anggurku, dan ini perhatikan, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Lalu yang terakhir saya langsung lompat ayat
6, kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergilah juga kamu ke kebun anggurku. Saya berhenti sampai di situ. Perhatikan 3 tingkat ini. Yang pertama pagi-pagi benar, misalnya jam 8, jam 7 pagi umpama ya, dimulainya pekerjaan. Dia menemukan pekerja, itu ibarat saudara dan saya ya, sebagai sudah dalam Tuhan, sudah ikut Tuhan, percaya Tuhan. Nah ada orang tipe yang pertama ini, yang perlu bargaining, tawar-menawar, kesepakatan. Ada orang yang gini, Tuhan aku mau melayani Engkau jika, bila anakku disembuhkan, kayak masalah pekerjaanku ini diselesaikan, atau jika Engkau mencukupi aku, ada syaratnya. Tuhan aku akan melayani Engkau bila ada kesepakatan, ada tawar-menawarnya. Itu apakah salah? Tidak, boleh. Tapi kalau kita belajar ada tingkatan lagi yang lebih baik, yaitu yang diilustrasikan jam 9 lalu jam 12 itu. Dikatakan mengapa kau nganggur, lalu masuklah ke kebunku, kerjalah, nanti aku akan berikan yang pantas. Tidak ada lagi tawar-menawar. Tetapi apa yang pantas, jadi levelnya itu lebih turun. Level keakuannya, yang pertama tadi ibarat orang yang masih keakuannya itu masih tinggi. Ada hamba Tuhan tertentu, maaf, semoga tidak ada di sini. Tuhan engkau membutuhkan aku. Wah ini maaf kurang ajar ini. Tuhan bisa pakai siapapun kalau mau. Dia rendah hati, dia cinta pada anak-anaknya sampai anak-anaknya dipakai walaupun tidak bagus-bagus amat, tapi tetap dipakai. Jadi kita tidak boleh begitu, tapi beberapa orang masih di tingkat itu, masih merasa dirinya berjasa, masih dirinya merasa punya sesuatu yang ditawarkan ke Tuhan. Engkau butuh kok, kalau enggak karena aku, ini sulit, ini jemaatmu saya apa yang atau apalah di dalam pelayanan apapun lah. Yang kedua, nilai tawarnya mulai turun. Apa yang pantas? Nanti akan aku berikan padamu. Tetapi yang jam 5 yang terakhir, cuma kurang 1 jam kerja saja, dia tidak punya bargaining power apa-apa, tidak punya nilai tawar apa-apa. Dia pasrah aja, digaji oke, enggak digaji oke, dikasih makan saja aku sudah terima kasih. Dia punya hati yang demikian. Ketika saudara dan saya mau merelakan diri dibentuk sama Tuhan, kesombongan kita, keakuan kita, pride kita, kebanggaan kita dibentuk. Lalu kita makin lama makin menjadi serupa dengan Yesus. Kita akan masuk ke state yang ketiga, ke tingkat yang terakhir ini. Perhatikan ketika gaji diberikan, yang masuk jam 5 dapat berapa dinar? 1. Yang masuk jam 9, jam 12 dapat berapa dinar? 1 juga. Yang pagi-pagi benar mungkin jam 6, jam 7, jam 8, dapat berapa? 1. Pertanyaannya begini, kasih karunia Tuhan paling besar ke yang pertama, kedua atau ketiga? Ketiga. Jadi apa yang kita harus belajar pada hari ini? Kalau saudara dan saya rela memberikan diri dibentuk Tuhan, baca firman itu tidak menyenangkan kadang-kadang. Betul, hamba Tuhan di sini tahu. Kadang-kadang, aduh, bosan. Kadang sampai ke keluaran imamat. Jangan dilewati kalau saudara urutannya sampai ke imamat. Jangan dilewati. Ini memuranakan ini jumlahnya sekian, jangan dilewati. Ketaatan saudara, cinta Tuhan, cinta saudara pada Tuhan itu akan teruji di situ. Muter-muter di situ. Berapa pasal itu kayak gitu. Jangan dilewati, saudara dibentuk juga di situ. Ketika saudara dan saya dibentuk dari hari ke hari, waktu ke waktu, makin lama pasti pride kita akan turun. Kesombongan, keangkuhan, kebanggaan kita, segalanya itu makin turun.
kita makin suka kehendak Tuhan. Kenapa tingkat yang seperti itu makin dijawab Tuhan doanya? Kenapa orang-orang yang rela dirinya dibentuk itu makin mengalami keindahan Tuhan? Karena dirinya sudah makin sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Semua doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan akan dijawab. Banyak doa tidak terjawab karena Tuhan katakan karena dia ingin memuaskan dirinya sendiri dengan keinginannya. Tetapi kalau saudara saya sudah memberikan diri rela dibentuk, maka akan berbeda. Kita akan mengalami keindahan-keindahan Tuhan. 1 dinar cuma kerja 1 jam. Saya akan tutup dengan kesaksian. Boleh pemain musik kalau mau kembali silakan. Sekian tahun yang lalu di seberang di depan kantor saya itu ada sebidang tanah. Cukup luas dan saya pikir itu bagus sekali untuk perluasan industri saya. Nyebrang cuma jalan aja. Jadi saya dari hari ke hari sangat kepingin punya tanah itu untuk ekspansi industri di tempat saya. Saya melakukan apa yang banyak dikatakan firman Tuhan, menginjak-injak. Yosua kan apa yang kamu injak akan diberikan kepadamu. Wah, dengan bahasa roh saya injak itu karena masih ada rawanya, masih ada rungsep, jadi saya tidak bisa injak seluruhnya. Yang bisa saya injak aja saya injak dengan bahasa roh. Supaya dalam nama Yesus ini jadi milik saya begitu. Singkat cerita, sekian waktu kemudian saya kenal pemiliknya. Saya tahu pemiliknya. Pemiliknya saya telepon. Saya bilang, boleh enggak saya beli tanahmu? Dia dengan sigap menjawab, kalau harganya cocok boleh. Lalu singkat cerita kita negosiasi dan deal di harga yang baik. Zaman itu sebelum boomingnya properti ya. Usia ini sangat paham ya karena beliau orang ahlinya itu. Terus tahun sekian itu terjadi lonjakan properti gila-gilaan. Jadi kami deal 1.750.000 per meter. Tapi pada waktu saya mau kirim DP, sudah deal mulutnya sendiri bilang loh, kalau Bapak mau hari ini juga oke, saya setuju, pokoknya harganya oke. Nah singkat cerita sudah deal oke harga segitu. Saya mau kirim DP-nya. Pada waktu mau kirim, tahu dia, sebentar, dia enggak jadi. Disangkali sendiri mulutnya. Kemudian sejak hari itu, besoknya dan seterusnya saya telepon tidak mau terima. Sudah enggak jadi. Mulutnya sudah berkali-kali disangkali sendiri. Dia mengucapkan itu sebab lebih dari 1 kali. Saya kaget, kenapa ini begini? Lalu singkat cerita, tahun demi tahun lewat, kira-kira 6 atau 7 tahun kemudian, muncul sebuah patok di tanah itu. Karena saya berkantor di lantai 2, saya selalu tiap hari kantornya memandang tanah itu. Tiap hari, lurus ini. Tahu-tahu muncul patok, saya kaget toh. Lalu saya hubungi dia, loh Bu, Ibu mau jual? Iya. Loh dulu kan sudah deal sama saya, jual ke saya dong. Oh enggak Pak, sekarang harganya sudah beda. Saudara tahu dari 1.750, dia minta sekitar 14 juta. Hampir 10 kali lipat. Ya tentu enggak masuk akal kan. Memang waktu itu properti booming, tapi dia menelan sendiri ucapannya. Berkali-kali, lebih dari 1 kali dia janji, saya berikan hari ini juga dan sebagainya. Saya coba lobby, pas dia lagi ninjau tanah itu saya datang, saya bilang, Bu, Ibu kan dulu sudah kasihkan saya, paling enggak kasihkan saya boleh harga lebih tinggi, tapi jangan gitu toh. Mosok harga 7 kali, 8 kali lipat lebih tinggi. Dia hanya ketawa aja. Singkat cerita, tetangga saya yang kaya raya membeli tanah itu. Kalau tidak salah dengan harga 7 atau 8 juta gitu per meter. Saya tidak cukup uang segitu,
dibeli orang. Padahal saya sudah punya rancangan ini nanti ngembang ke sini, bisa jadi ini, jadi itu, jadi apa segala macam. Sirna seketika. Dan karena ini orang kaya hebat, beliau pemilik satu apartemen di Surabaya yang ribuan kamar, bukan 100-200 kamar. Saya tidak usah sebut propertinya, apartemen beliau. Jadi beliau begitu deal, datangkan alat berat, eskavator ini, apa itu, macam-macam lah. Saya lupa namanya, alat dorongnya, alat ininya, begonya, apa semua didatangkan. Dan saya hari ke hari ngantor dengan melihat begitu. Kalau saudara jadi saya, betapa hati ini tersayat-sayat setiap hari. Ini sudah impian saya, diambil orang dan dikerjakan dengan begitu luar biasanya. Dengan alat beratnya, wah kan orang kaya datang begini begitu. Saudara tahu dibuat apa? Cuma dikasih kolam ikan besar, kasih tempat meeting besar, kasih musola satu untuk dia sholat. Tanah segitu besarnya dipakai untuk santai-santai, untuk meeting, untuk rapat. Saya berpikir berat untuk itu, kerja saya bisa mengembang, bisa begitu, dirubah jadi begitu. Hari ke hari hati saya sakit. Sebagai manusia biasa, hati itu sakit. Lihat itu, sudah dikasihkan saya, harga sudah deal, sekarang dibeli orang, dikerjakan dengan begitu hebat, dibuat santai-santai lagi. Hari ke hari saya, aduh Tuhan. Sampai suatu hari, Tuhan berurusan pribadi dengan saya. Saya perhatikan, ketika Tuhan mau proses saudara dan saya mau enggak. Adalah baik untuk saudara berdiri di sini, Bapak Ibu saudara sekalian menyanyi, kita semua menyanyi dengan sungguh-sungguh. Tetapi Tuhan lihat lebih dari itu. Saudara di rumah bagaimana, keseharian saudara bagaimana, itulah penyembahan saudara dan saya yang sebenarnya. Bukan hanya di tempat ini. Bisa kita action, saya action, wah sampai nangis, sampai apalah begitu bersemangat. Tapi saya di rumah tidak taat, di jalan tidak taat, begitu gampang. Seorang yang saya baru kenal, ketika dia tahu apa yang terjadi di kisah hidup saya, dia bilang, Pak, saya sudah menetapkan diri, saya kepingin Bapak muridkan. Saya kepingin dapat impartasi dari Bapak. Bapak kok ngalami gitu? Mendengar cerita Bapak aja saya sudah merinding semua. Saya bilang, oke, tapi kamu harus ingat, kamu jangan pikir berkatnya saja apa yang saya hari ini alami. Kamu harus ikut prosesnya juga dong. Bagaimana saya dibentuk Tuhan. Bagaimana lampu merah, hal kecil saja, tidak ada polisi, tidak ada orang, kita tetap taat, diem. Bagaimana sabuk pengaman kita akan pakai, walaupun tidak dilihat polisi, dan lain-lainnya. Hal sampai kecil begitu, kita harus rela dibentuk. Firman Tuhan bilang, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kalau orang dalam kesehariannya sudah tidak taat, sabuk pengaman tidak pakai, helm tidak pakai, lampu merah diterabas, jalan minus diterabas seenaknya. Saya bilang di depan saudara, kalau saya tahu tanda minus, jalan tidak boleh masuk sampai jam 6 malam ya. Saya kebetulan jam 5.58 atau berapa. Loh, belum jam 6. Saya tunggu itu sampai jam 6, saya baru lewat. Saudara, ketaatan itu tidak bisa hanya yang dilihat orang. Hati dan keseharian bahkan yang tidak dilihat orang, yang orang tidak tahu, hanya saudara dengan Tuhan. Itu menentukan. Saya bilang sama rekan kerja ini, kamu jangan kepingin terima impartasi saya berkatnya tok. Disiplin saya kamu harus alami. Dibentuknya kamu juga harus. Perpuluhanmu genah enggak? Persembahan khususmu genah enggak? Saya waktu pertama kali kerja, bayaran 65.000 per bulan, saya ingat gaji saya segitu. Pertama-tama 65.000 itu saya kasihkan 100% ke Tuhan. Kalau saya hari ini diberkati banyak, melalui proses yang kayak gitu. 100% saya persembahkan ke Tuhan waktu itu. Buah sulung. Dan lain-lain, saya tidak cukup waktu untuk cerita. Nah, singkat cerita balik ke tanah itu,
Ketika Tuhan berurusan dengan saya, lalu saya buka pintu teras lantai 2, saya lihat itu sedang digarap tanahnya. Di sini hati sakit sekali. Ini dambaan saya diambil orang, orangnya mengkhianati, ngomong mulutnya tidak ditepati, sekarang dikerjakan lagi. Tiba-tiba Roh Kudus berurusan dan dia datang. Dia bilang gini, kamu kan nyanyi lagu, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kalau perlu lagunya diganti ini saja ya, lebih tepat ya, yang saya tadi minta. Tuhan bilang begini, kalau kamu bilang berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, aku ambil tanah itu, mau apa kamu? Wah, saya, ya Tuhan, selama ini aku munafik nyanyi seperti itu. Ngomongnya nyanyi dengan nangis-nangis, sengguguan. Waktu prakteknya Tuhan ambil, kita mau enggak? Oh, hari itu saya nangis saya. Benar Tuhan, saya sudah tidak melakukan lagu yang saya nyanyikan. Hati-hati saudara pelayan, semoga saudara melakukan semua yang saudara nyanyikan. Saya tersungkur, saya bilang, Tuhan, aku salah. Hari ini saya mau bereskan Tuhan, tanah itu mau ambil, silakan. Saya bilang gitu. Saya nangis, saya berat ya, tidak sambil ketawa ngomong gitu. Sambil menangis ngomong gitu. Ambil Tuhan, aku mau lakukan lagu yang aku nyanyikan. Apa yang terjadi ketika itu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kata Alkitab itu masuk. Yang tidak bisa tidur, yang sumpek, yang jengkel, yang apa berbulan-bulan itu hilang hanya dalam waktu menit. Ketika mau taat dan tunduk pada Tuhan. Selanjutnya apa yang terjadi? Sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, apakah tanah itu ke saya? Tidak. Selesailah dibangun, sudah selesai. Itu kira-kira 6-7 tahun lalu. Tapi tahun lalu tiba-tiba, 2 tahun lalu atau tahun lalu, 2 tahun lalu, pemiliknya meninggal karena COVID. Anaknya sudah dewasa, kontak saya berkali-kali, Om tolong dibeli, Om tolong dibeli, Om tolong dibeli. Saya bilang, moh, saya sudah tidak butuh, saya sudah dapat tanah di belakangnya itu besar. Apalagi dia minta harganya mahal, moh saya gitu. Kira-kira sampai setahun saya dia rayu-rayu, saya tidak mau terus. Sampai akhirnya dia undang saya sekali lagi, tolong temui saya sebentar, saya ingin runding dengan Bapak. Akhirnya saya, ya sudah, mungkin ada kesempatan untuk memberitakan Injil atau apa karena berseberangan ya percayaannya. Lalu saya temui dia, lalu dia cerita hati ke hati. Pak, sudah gini aja Pak, belian seperti ini dijaminkan bank Pak, ini kami tidak bisa bayar Pak. Belian sudah dijaminkan seperti dijaminkan bank ini Pak. Singkat cerita, tanah itu dapat saya kembali setelah 7-8 tahun tanpa berpikir apa-apa. Jadi kalau mau bertepuk tangan untuk Tuhan boleh silakan. Saudara ngerti ketika hati ini mau dibentuk. Walaupun itu bukan tujuan kita, Tuhan buat sesuatu. Saya percaya Roh Kudus sedang kerja di hati saudara sekarang. Taati, responi apa yang Roh Kudus bicara.